kita itu sekarang lagi dijajah, tapi kenyataannya kita malah santai-santai aja. Terus sepertinya malah nyaman begituin terus. Tapi di satu sisi kita itu juga punya kemungkinan, ya mungkin sekitar 10% lah kita bisa menjadi pemimpin dunia, dengan catatan bahwa anak muda yang mungkin lagi duduk di sini lagi mendengarkan itu mempunyai semangat dan mempunyai tekad yang kuat untuk merubah agar Indonesia itu tidak dianggap cemen dan tidak dianggap sebagai tadi seperti yang diucapkan sebagai kuli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat semua, alhamdulillah. Jadi ngukurnya harusnya begini. Nah, gambarnya ya. Ngukur siapa yang bakal memimpin dunia, ukur 3 ini. Ketakwaannya, ilmunya dan jamaahnya. Ya. Kalau masih ya STMC, sholat terus, maksiat jalan terus, jangan harap. Ya. Ilmunya masih terjajah ndek-ndekan, ya kan? Jamaahnya kacau, sholat berjamaah aja susah. Tidak ada kelompok yang sekarang bisa bersatu gitu kan. Luar biasa. Baik, sekarang saya tunjukkan bagaimana rival kita. Rival. Siapa nih? Pak Demu ya. Ini adalah Pak D. Mustafa Gulen, orang Turki. Di tahun 1970 dia berusia 30 tahun. Saat itu di Turki sangat sulit menemukan orang sholat karena sekularisasi yang oleh Kemal Atatürk yang sangat luar biasa. Tentara nggak boleh sholat, siapa masjid sepi kosong. Kemudian dia bersama beberapa orang, akhirnya beberapa orang kaya Islam yang masih punya semangat yang tinggi berpikir bagaimana baiknya untuk membangkitkan kembali Islam dari keterjajahan. Mereka merumuskan Pak Gulam ini harus didirikan sekolahan, tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama, sekolah itu harus lebih baik dari sekolah-sekolah di Eropa. Yang kedua, harus diasramakan. Jadilah sebuah pesantren. Nah, kuncinya adalah mendidik anak muda agar menjadi takwa, berilmu tinggi dan jamaah. Sekolah 1 berhasil, 2 berhasil, sampai ribuan di Turki. Dan dia sekarang mendirikan lebih di 125 negara di dunia. Apa yang terjadi sekarang? Seluruh masjid kalau kita ke sana 1/4 jam sebelum masuk waktu sholat sudah penuh. Saya pernah sana, jadi 1/4 jam sebelum waktu sana masih penuh. Ya. Kemudian kedua, siapa yang menciptakan yang namanya olimpiade matematika, olimpiade fisika dan sebagainya adalah mereka. Dan mereka menjagoi di mana-mana di dunia. Sekolahnya hebat. Salat dibangun sehingga hari ini masjid-masjid sudah penuh sesak. Apa terjadinya di politik? Sekarang politik Islam sudah mendominasi. Dulu orang berjilbab kini dilarang-larang. Sekarang sudah di mana-mana gadis-gadis ibu-ibu berjilbab. Ya, sekarang berani melawan Rusia dengan mengirim kapal Api Marmara. Sekarang dalam proses menjadi sangat berjaya. Siapa ini? Pak D lagi, siapa? Pak D siapa? Hah? Siapa? Masa nggak ngerti? Siapa? Hah? Siapa? Oh, ini memang generasinya udah ganti betul ya. Imam Khomeini. Siapa itu Imam Khomeini? Ya? Gak ngerti Imam Khomeini? Oh, ternyata. Imam Khomeini adalah pemimpin Iran. Tatkala Iran berperang dengan penjajahnya Amerika berlama-lama, gak jelas siapa menang siapa kalah.
Dia masih tinggal di Perancis memimpin revolusi. Kemudian datanglah umatnya meminta dia kembali memimpin. Apa kata dia? Setiap saat saya akan kembali ke Iran dengan satu syarat, yaitu agar sholat subuh sudah sebesar sholat Jumat. Luar biasa. Begitu berhasil dia pulang, dan itulah revolusi yang paling hebat, paling berhasil di dunia. Sekarang negara itu walaupun asetnya masih dikuasai oleh Amerika sampai hari ini, negara itu makmur kemahribah lojinawi. Ketika diancam-ancam dengan nuklir, tiba-tiba Allah berikan kepada mereka ilmu tentang nuklir dan kekuatan nuklir yang luar biasa. Bagaimana Indonesia? Bingung. Siapa pemimpin kita? Kita tidak punya pemimpin. Gelap. Mau kemana? Rakyat bingung. Mau dibawa kemana negeri ini? Maka kata Ebit, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Baik. Siapa yang berjuang? Siap berjuang? Dengan apa? Menjadi generasi khairul ummah. Unisula khairul ummah. Khairul ummah harus mempersiapkan diri. Tanda-tanda yang harus dia miliki, dia menjadi manusia takwa, berilmu tinggi, dan sanggup membangun jamaah, sanggup membangun bangsanya, sanggup membangun umatnya. Di mana Anda? Di mana Anda belajar menjadi khairul ummah? Di mana? Hah? Di mana Anda belajar menjadi khairul ummah? Oh. Setuju? Nah, orang setuju ya daftar keluar saja. Di Unisula bukan hanya mengasah otak, karena otak hanya bagian kecil dari kemampuan manusia. Ya, bukan dengan budaya bebas yang sesat, ya, tapi dengan budaya akademik Islami budai, ya. Tepuk tangan. Bagus, terima kasih. Inilah budai, ya. Nanti akan dijelaskan di kelompok-kelompok. Membangun Islamic Learning Society. Keunggulan ilmu di dalam Islam dibangun di dalam suasana berilmu yang Islami. Sholat berjamaah, taharah dan sebagainya, ya. Islamic Learning Society mendasarkan kepada perintah Allah, Iqra bismi rabbik, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Dan mengapa bedanya orang Islam kayak Ramadan yang lain? Ilmu pengetahuan seluruh manusia hanya mencapai yang namanya pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan walaupun setinggi-tingginya hari ini. Tetapi bagi orang takwa akan ada yang namanya faham. Apa itu faham? Faham adalah ilmunya ilmu. Faham adalah ilmu di atas ilmu, ya. Tetapi untuk menjadi faham itu tidak dengan mencari-cari belajar, tapi dengan menjadi takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau menjadi takwa, aku sendiri Allah yang ngajari kamu. Jadi ilmunya pastilah ilmu Allah. Maka kita berdoa minta ilmu kepada Allah, tidak cukup dengan Rabbi zidni ilma. Tapi gimana? Cukupkah kita berdoa dengan Rabbi zidni ilma? Kok nggak ada yang jawab? Di depan saya itu jin apa manusia? Cukupkah kita berdoa dengan Rabbi zidni ilma? Tidak cukup. Harus tambah dengan warzuqni fahma. Tapi untuk mendapatkan faham, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, kita harus meningkat takwa. Ya. Kemudian apabila puncak faham adalah yang hikmah yang akan diberikan kepada ulul albab. Insya Allah adalah yang paling kompetitif, setuju enggak?
Setuju enggak? Karena ilmu Anda akan di atas ilmu siapapun juga di dunia apabila Anda meningkat menjadi takwa. Nah, dan sebagainya. Inilah nanti akan dijelaskan. Siapkah Anda belajar dengan serius? Ya, Anda belajar di mana? Siapkah Anda meningkat takwa? Ya. Siapkah Anda menguasai ilmu setinggi-tingginya? Siap. Ya, siapkah berbudaya berbusana Islami? Siap. Selamat belajar, selamat berjuang menjadi pemimpin dunia. Ya. Selamatkan Indonesia, selamatkan dunia. Be the best, give the best. Ya, fastabiqul khairat. Sanggupkah? Sanggup. Maka luruskan niat. Ya, masuk sini menimba ilmu karena Allah. Supaya Allah yang beri ilmu, ya, jangan cukup dengan ilmu-ilmu yang rendah-rendahan, ya, menimba ilmu karena Allah saja, mengabdi kepadanya, maka kita boleh berharap di timur matahari mulai bercahaya, tak usah ngikutin saya saja, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.